Apa kabar pemirsa? Salam sehat, salam sehat, salam sehat. Ayo semangat untuk hidup sehat. Karena di Go Healthy tidak hanya ada tips kesehatan, ada juga jawaban untuk setiap masalah kesehatan Anda. Dan ada cerita nyata yang sangat inspiratif dari narasumber kita yang pastinya akan membangkitkan semangat kita untuk hidup sehat mulai saat ini juga. Jadi ayo kita mulai. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Narasumber kita kali ini adalah seorang penjaga mercusuar. Namun, dia sudah masuk ke masa pensiun. Seharusnya, kehidupannya ini bahagia. Kehidupannya sehat, tapi ternyata tidak. Nasib berkata lain, beliau mengidap diabetes dan juga mengalami stroke. Kejadian ini mengubah seluruh hidupnya, membuat kelumpuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Beliau tidak mau menyerah. Beliau mencoba lagi, berjuang bersama dengan istrinya. Dan dari pertemuan kita yang lalu, pernah datang di Go Healthy, beliau sudah melakukan banyak hal dan hasilnya sangat baik. Ada kemajuan yang sangat berarti dan ini membuat kita semua pengen tahu kira-kira apa rahasianya, apa ceritanya. Saya perkenalkan, ini dia Bapak Kosasi. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik. Wah, terlihat lebih gemuk, lebih segar ya Pak ya? Iya. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Halo Mbak Preti, apa kabar? Halo, baik dong dan selalu sehat. Halo Bang, apa kabar? Dahsyat Mas Edwin, luar biasa. Dan saya ada di sini bersama Mbak Preti, kami siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Mari kita saksikan dulu cuplikan mengenai kisah hidupnya, bagaimana dia menghadapi tantangan dalam hidupnya dan juga penyakit yang menghadapinya. Yuk kita lihat. 2 tahun lagi, Kosasih memasuki masa pensiun. Di sisa masa tugasnya, ia ingin memberikan dedikasi terbaiknya bagi perusahaan. Saya penjaga mercusuar, memang sudah senang hati saya penjaga mercusuar, ini sudah tugas saya. Walaupun petugas mercusuar menanggung resiko tinggi, tetap saya laksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab sebagai penjaga mercusuar. Dan selain itu untuk pendapat saya sekaligus untuk ibadah dan mementingkan untuk kepentingan orang banyak. Terakhir tugas di Pulau Langkoas, saya pensiun 2020. Saya duduk di tempat tidur. Duduk ada 10 menit, Ya. baru saya bangun. Oke. Bangun saya mau minum kan, tapi kok kaki kanan saya lemas. Baik. Saya pegangan tembok. Tembok gak lama saya duduk ke ruang tamu. Duduk di bangku. Habis duduk di bangku saya berdiri lagi, haus. Tetap sebelah ini lemas Bu, ya kan, mau jatuh. Saya berterima kasih pada keluarga saya yang telah menolong saya. Dan teman-teman stroke agar cepat pulih, jaga permakanannya apa-apa. Ayo Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kosasi, Ya. kalau bisa tolong di flashback dulu ya. Dulu itu pernah mengidap diabetes yang pertama ya Pak ya. Dan katanya dari data yang saya terima itu sampai berapa Pak? 550. 550. Apa rasanya punya gula darah 550 Pak? Ngelihat begini nggak bisa Mas. Nggak bisa. Udah nggak bisa di rumah sakit. Penglihatannya menjadi kabur Pak? Kabut mata, nggak ngelihat. Siapa-siapa orangnya nggak ngelihat gitu. Nah, begitu saya udah di opnam, baru tuh mulai tuh, Mas sadar kan, oh si A, si B tahu, temen kan besok, Iya. itu. Ngomong-ngomong tentang pola hidup, diabetes ini dari mana Pak? Apakah dari keluarga atau pola hidup, pola makan begitu? Pertama ya dari almarhum mama saya diabetes, Iya. kakak saya juga diabetes. Kalau dari pola hidup, ya itu yang saya rasakan, saya terlalu makanan itu yang berlebihan. Oke. Yang saya alami dulu masih sehat. Saya minum susu kental, kental banget ya. Pagi bikin, Iya. terus siang jam 1 Diulangi bikin lagi begitu. Oke. Sore lagi Pak? Sore jam 6 Lagi Pak? bikin. Nasi saya Berapa masak banyak makan nasinya Pak? 1 liter nasi doang. Itu 1 hari. 1 liter Masak 1 hari. jam 6 pagi, Iya. ya udah jam 7 sore habis. Itu makan sendiri, Pak? Makan sendiri. Akhirnya kena stroke. Perasaan Ibu Suarsini sendiri, waktu terjadi stroke itu, perasaannya seperti apa Bu? Kaget tuh,
lagi sehat kok tiba-tiba habis main HP sambil duduk, tiba-tiba nggak bisa bangun, mau bangun lemas. Jadi saya kaget minta tolong di papa gitu kan masuk ke kamar. Besoknya lagi baru ke dokter. Ya udah langsung dirawat. Ngomong-ngomong itu kan cerita lama Pak ya. Mengalami diabetes, mengalami stroke. Kejadian buruk membuat beliau seakan-akan kehilangan segala sesuatunya. Namun kondisi Bapak ini jauh membaik. Rahasianya apa Pak? Bisa tolong ceritakan. Setelah saya sakit stroke, saya pasangin Mas teknologi laser. Tuh di mana badan saya yang sakit pegal, saya pasangin Mas ya kan. Alhamdulillah pegal di sini di tangan sini kan, saya pasangin, alhamdulillah itu hilang sakit. Benar-benar hilang Pak ya? Ya. Padahal tadinya sakit. Sakit. Oke. Itu Selain itu tadinya, apa Pak? ya ampun, mau bangun aja tidur sakitnya sampai nangis. Oh begitu. Nah, alhamdulillahnya saya pasangin Mas teknologi laser, berubah badan. Ya. Tuh. Oke, kesehatan berarti jauh lebih membaik Jauh, ya. ya. Berarti tidak hanya pegal-pegalnya Pak. Tadinya mungkin susah tidur. Setelah menggunakan teknologi laser Nah, bagaimana? tadinya ya itu susah tidur, begitu menggunakan teknologi laser tidur kebluk. Lelap. Kebluk lelap. Oh, ya. lelap. Bapak Ya. terlihat benar-benar lebih gemuk daripada video tadi, Pak. Ya. Berarti kondisi Bapak ini sangat membaik. Nah, Bu, saya pengen tanya, Ibu sendiri katanya juga punya histori gangguan di jantungnya. Ya, Bisa Ibu ceritakan sedikit mungkin setelah menggunakan teknologi laser, apa yang terjadi, Ibu? alhamdulillah jantung udah enak, nggak suka berdebar-debar. Ya. Terus tapi ada yang lebih menonjol. Ini saya tadinya dengkul tuh sakit sama di sini nih. Oke. Pas pakai teknologi laser ini, nggak lagi. Oh, benar-benar hilang ya, Bu? Iya, naik tangga juga udah lancar gitu. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita dengar cerita dari cerita Pak Kosasi dan Ibu Suarsini, kita sama-sama belajar bahwa walaupun memang sudah terserang komplikasi, jangan patah semangat. Gak boleh putus asa, selalu ada harapan. Yang paling penting adalah mengikuti anjuran dokter, konsumsi obat-obatan secara rutin, terapkan 4 pilar pola hidup sehat, digabungkan lagi nih semuanya, disempurnakan kembali dengan menggunakan teknologi laser agar upayanya menjadi maksimal. Dan kita sama-sama lihat ya pada Pak Kosasi ini, berarti gula darahnya bagaimana Pak untuk sekarang Pak? Gula darah sekarang normal. Harapannya nanti ke depannya dengan gula darah yang terkendali, ini jangan sampai terkena stroke berulang. Karena stroke itu kan bisa berulang. Pastinya Pak Kosasi kan udah ngerasain sekali, gak mau dong berikutnya lagi ya Pak ya. Berarti harus bisa nih gula darahnya terkendali secara maksimal. Ketika Anda sudah melihat apa yang dialami Pak Kosasi, masa iya Anda nggak kepingin? Kemudian, apa ya Anda harus sakit dulu baru Anda bertindak? Saya ingatkan, orang pintar itu memang belajar dari kesalahan sendiri. Tapi orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Dan kita nggak punya waktu untuk menjadi pintar, harus jadi bijak. Bertindak sekarang juga, yuk ambil teknologi lasernya supaya Anda bisa menjadi lebih sehat. Jangan kemana-mana, masih banyak cerita yang lain dari Pak Kosasi yang harus kita dalami. Ada hikmah yang besar yang bisa membuat kita semangat untuk hidup sehat. Tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya, kembali lagi di Go Healthy pemirsa, dan kita masih berbincang dengan Bapak Kosasi, di mana Bapak Kosasi ini mengalami sesuatu yang buruk dalam kehidupannya, sekalipun dulunya dia adalah seorang yang perkasa, yang gagah, yang berani, karena dia adalah seorang penjaga mercusuar. Setelah kejadian stroke itu, apa yang merasa kehilangan itu, Pak? Ya merasa kehilangan beraktivitas saja kalau mengenai stroke. Harusnya saya bisa begini nggak bisa. Ya alhamdulillahnya terbantu dengan teknologi laser itu Pak Mas, ya kan. Di mana badan saya yang sakit, saya pasang itu teknologi laser itu kan. Segini alhamdulillah. Itu semua. Waktu Ibu juga mengalami gangguan jantung, Bapak terkena stroke. Waktu itu bisa tolong ceritain perasaan Ibu apa, dan juga apakah Bapak mengalami gangguan emosional setiap hari? Jelas sekali, yang tadinya bisa main mungkin enggak, jadi emosinya nambah. Oke. Saya sampai nyebut-nyebut, ya Allah,
kok jadi berubah sekali. Yang tadinya nggak begini sekarang tambah emosi, sedikit-sedikit marah gitu. Oke. Ya kalau saya ya istighfar aja, pelan-pelan jalan apa yang bisa ya saya jalani ya saya jalanin gitu. Nah kalau mau saya ceritakan dulu nih, saya rangkumkan kondisi Bapak Kosasi dulu. Anggap saja keadaannya sehat, makan apapun, namun beliau akhirnya mengalami diabetes. Memang sudah cukup lama dan ada histori dalam keluarganya. Angkanya ini mengejutkan, 550. Ini sangat tinggi. Tidak hanya itu, dia juga mengalami hipertensi. Tekanan darah sistoliknya mencapai 140. Ini sangat tinggi juga. Kadar kolesterolnya tinggi mencapai 247. Tidak hanya itu, akhirnya terjadi stroke. Penyumbatan pembuluh darah di otak yang membuat segala sesuatunya menjadi seperti mimpi buruk. Setelah menggunakan teknologi laser, mengubah pola hidup, ini yang terjadi. Kadar gula darah menjadi lebih terkendali. Benar ya Pak ya? Ya. Benar. Terus tekanan darahnya menjadi berapa Pak kalau masih ingat? Tensinya 129 per 73. Wah, ini berarti ada kemajuan. Patut diapresiasi. Teknologi laser adalah teknologi di mana satu perangkat mengeluarkan sinar laser yang sudah diukur intensitasnya, kekuatannya sudah diukur. Maka si teknologi laser ini bisa memberikan dampak secara fisika di dalam pergelangan tangan kita, pada pembuluh darah kita, di mana dia nanti merangsang nitric oxide yang ada di pembuluh darah. Ketika dirangsang oleh teknologi laser, dia membantu membuka pembuluh darah. Ketika pembuluh darah terbuka, nanti yang terjadi apa? Tekanan darahnya turun. Tadi kita dengar ceritanya dari Pak Kosasi, tensinya cukup tinggi, 170. Terakhir 129. Dengan bantuan teknologi laser, tensinya bisa turun, sehingga apa? Sehingga resiko komplikasi bisa berkurang. Molekul itu ikut beredar di seluruh tubuh, molekul oksida nitrit tadi. Nah, kedua yang dilakukan teknologi laser adalah dia membantu proses pengenceran darah. Ya, pemirsa, jadi di dalam cairan darah kita itu kalau Anda kebiasaan makan yang manis, suka yang digoreng, goreng tepung, atau ada gula ngumpet di sambal, gula ngumpet di kuah, itu darah kita menjadi lebih kental dan lengket. Nanti sel-sel di dalam darah kita, sel darah merah, sel darah putih, keping darah atau trombosit, dia bisa menggumpal. Sel darah merah nggak bisa mengantar gula ke seluruh tubuh kita. Kemudian kolesterol juga nggak bisa dipakai. Biasanya berhubungan ini. Nah, teknologi laser membantu mengurai penggumpalan tadi. Namanya proses fibrinolisis. Ketika penggumpalannya terurai, maka sel darah merah bisa menghantar gula ke seluruh tubuh kita, ya, sehingga gula itu bisa dipakai. Gula darah jadi turun. Kolesterol bisa dihantar, bisa dipakai, kolesterol bisa jadi turun. Kemudian ketika mengalami stroke 2 tahun yang lalu, punya masalah dengan ngelihat di depan mata nggak bisa. Ya kenapa? Karena terjadi masalah retinopati diabetik tadi. Dengan bantuan teknologi laser, ini bisa dibantu kesehatannya, pemulihannya, sehingga penglihatan bisa membaik. Jadi kalau Anda punya diabetes, punya hipertensi, punya kolesterol, Anda mau sehat dan mau investasi kesehatan yang masa depan, segera berobat ke dokter Anda, kemudian ubah gaya hidup, ya, kemudian hindari hal-hal yang tidak baik dan pakai teknologi lasernya guna mencegah komplikasi. Dari cerita Pak Kosasi kita tahu bahwa hipertensi yang tidak terkendali, gula darah dan kolesterol yang tidak terkendali jelas sangat bisa mendatangkan komplikasi yaitu stroke. Dan jangan salah, komplikasi ini nggak bisa berdiri sendiri aja loh. Jangan sampai komplikasi ini menjadi kompilasi dan jangan sampai stroke-nya berulang. Berbicara masalah gula darah dan kolesterol, teknologi laser ini bisa membantu meningkatkan proses pembakarannya sehingga energi yang dihasilkan bertambah. Di saat yang bersamaan, kolesterol dan gula darah ini menjadi lebih terkendali. Harapannya pengguna secara rutin, tentunya seperti Pak Kosasi dan Bu Suarsini rasakan, akhirnya adalah gula darahnya bisa terkendali, kolesterol bisa terkendali, dan stroke berulang juga bisa dihindari. Dulu tangannya bisa diangkat seberapa Pak sebelum menggunakan teknologi NMES? Segini. Segini. Kalau sekarang bagaimana Pak? Sekarang Ini Merdeka ya. Merdeka, berarti bentar lagi kegaharannya bisa kembali lagi ya Bang Paidun ya. yang saya alami, Mbak, dengan yang sesungguhnya saya berkata,
Tidak bohong nggak. Tidak bohong. Berarti Pak Kosasi sudah merasakan manfaatnya ya dari penggunaan teknologi NMES. Dari yang masih segini bisa udah langsung naik. Iya. Nah ini menandakan bahwa otot dan syarafnya Pak Kosasi ini udah menjadi lebih aktif lagi. Betul ya Pak Kosasi ya? Iya, Mbak. Nah kalau misalnya kita berbicara masalah stroke ini kan memang yang terdampak ini adalah sistem saraf pusat atau jaringan otak. Tapi akhirnya menyebabkan kelemahan pada satu sisi tubuh. Kalau kelemahan ini dibiarkan secara lama terus-menerus, akhirnya yang terjadi adalah penurunan volume otot. Penurunan volume otot ini bisa berdampak ke banyak hal. Salah satunya adalah gula darah dan kolesterol menjadi lebih tidak terkendali. Dengan teknologi NMES ini ibarat kata saraf dan otot ini dirangsang untuk aktif kembali sehingga harapannya pergerakan dari otot yang sudah mengalami kelemahan ini bisa kita tingkatkan kembali. Ayo gunakan teknologi laser. Saya aja pakai, masa ada enggak? Jadi gunakan saat ini juga. Kalau Anda mau tahu bagaimana cara mendapatkannya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Sekarang juga ambil langkah yang tepat supaya kehidupan Anda mempunyai masa depan yang cerah. Oke, jangan lupa nanti di penghujung acara saya juga akan memberikan tips kesehatan untuk Anda. Jadi tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Ya pemirsa, Anda masih menonton Go Healthy, di mana di sini narasumber kita Pak Kosasi mengalami perubahan yang luar biasa. Beliau sekarang lebih bersemangat, penampilannya juga lebih ganteng Pak. Dan juga ini membuat kita terinspirasi. Kira-kira nih Pak Kosasi, ada harapan nggak untuk kedepannya? Harapan saya yang terbesar ya, pertama saya mudah-mudahan bisa pulih kembali. Amin. Dan istri pulih kembali, Ya. penyakit hilang gitu. Semua keluarga juga Sehat semua. mohon bisa nggak ada penyakit lah gitu. Pak Kosasi, peluk Ibu dong. Saya yakin Ibu pengen kehangatan dari Bapak. Selama ini Ibu sudah bantu. Mungkin Bapak bisa tetap Ibu yang tercinta yang selama ini membantu Bapak. Yang tidak menyerah loh Pak. Setiap hari bantu Bapak. Ya, sebelum saya melanjutkan dengan informasi, saya mau ingatkan sama Anda bahwa kesehatan kita itu adalah tanggung jawab kita 100%. Nah, kalau kita menyukai kesehatan, kebugaran, maka kita akan mencari dan mengupayakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Termasuk apa aja kalau kita sudah terlanjur sakit, kita akan minta nasihat dari dokter, mengikuti nasihat dokter untuk mengkonsumsi obat-obatan. Mulai memilih makan yang sehat, memilih karbohidrat yang sehat, yang tidak terlalu banyak gula, makan buah 1 hari 3 kali jadi wajib, kemudian menghindari yang digoreng, olahraga. Nah, untuk menambah ini semua, kami mengingatkan untuk menggunakan teknologi laser. Teknologi ini membantu merangsang produksi oksida nitrit untuk membuka pembuluh darah. Nah, sehingga apa yang terjadi? Aliran darah lebih lancar. Ketika ada aliran darah lebih lancar, kita menjadi jauh lebih nyaman, jauh lebih sehat. Ada satu bagian di otak yang menghasilkan hormon yang namanya melatonin. Hormon ini membantu orang untuk tidur. Ketika terjadi penuaan, produksinya berkurang. Kemudian, kalau terjadi penyumbatan pembuluh darah yang menuju otak, maka melatonin pun produksinya makin berkurang. Nah, ketika dibantu dengan teknologi laser, maka tubuh kita bisa memproduksi melatonin lebih banyak. Sehingga ada peluang Anda bisa tidur lebih baik. Seperti yang tadi dialami Pak Kosasi. Bisa tidur lebih enak. Ibu juga gitu, tidurnya bisa lebih enak. Jadi pemirsa juga bisa mendapatkan manfaat ini. Kemudian teknologi laser yang sama juga membantu merangsang produksi kolagen. Sehingga sendi-sendi tubuh Anda, misalnya lutut, kemudian pergelangan kaki, ya, itu menjadi lebih sehat dan Anda bisa bergerak lebih nyaman. Pada penderita stroke ini kan sebenarnya walaupun kelemahannya pada satu sisi tubuh, tapi yang rusak ini kan adalah jaringan otak. Nah, teknologi laser ini sekarang ada yang bisa digunakan secara intranasal atau di dalam rongga hidung maupun di dalam rongga telinga. Tujuannya adalah agar aliran darah di kepala ini terjaga dengan baik. Harapannya nanti pembuluh darahnya menjadi lebih terbuka lebar, pengentalan darah ini bisa turun. Lalu untuk ada gumpalan-gumpalan itu bisa bantu diuraikan. Apa yang terjadi? Aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen ini menghantarkannya lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Sehingga proses regenerasi dari jaringan otak yang sudah mengalami kerusakan ini bisa lebih terbantu. Untuk Pak Kosasi yang pernah mengalami stroke, Pak Kosasi sendiri juga sudah merasakan manfaatnya ya Pak Kosasi ya. Yang dulu tangannya seberapa Pak? Dulu segini. Nah, sekarang
Wow, bisa angkat Merdeka. naik. Bisa dua-duanya, udah sama ya. Di sini teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bisa memberikan stimulus elektrik terutama pada saraf dan otot yang mengalami kelemahan. Teknologi NMES bisa digunakan secara langsung pada contohnya lengan atas, lengan bawah, tungkai atas, tungkai bawah, atau bagian sisi belakang tubuh maupun sisi depan tubuh. Gunanya apa? Nah tadi harapannya otot yang sudah lemah ini kita berikan stimulus sehingga menjadi lebih aktif. Nantinya ketika aktif maka ada pergerakan. Ketika ada pergerakan maka otot menjadi lebih kuat dan volumenya pun terjaga. Jadi Pak Kosasi harus janji nih ya, harus semangat buat latihan menggunakan teknologi NMES dan menggunakan teknologi laser ya Pak Kosasi ya. Jaga pola makan dan kontrol secara rutin ya Pak ya. Oke, jadi tadi sudah ada teknologi laser, sudah ada teknologi NMES, perubahan pola hidup. Sekarang sama seperti janji saya tadi, saya akan memberikan tips kesehatan yang bisa Anda aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Yuk, silakan. Nah pemirsa, tidak gampang memang hidup dengan tekanan darah tinggi atau gula darah yang tinggi. Namun saya punya opsi untuk Anda. Salah satunya adalah dengan buah anggur. Tapi tidak buah anggur yang sembarangan nih. Pilih lebih banyak yang warnanya hijau atau keputihan daripada yang merah. Karena yang hijau ini dia mengandung karbohidrat yang lebih rendah. Gulanya juga lebih rendah, tapi vitamin C-nya lebih tinggi. Anggur secara general juga mengandung vitamin K, bagus untuk proses pembekuan darah. Jadi ini bisa jadi snack sehat ketimbang Anda mungkin makan yang gorengan, mungkin yang semuanya dikemas, itu kurang baik untuk kesehatan. Jadi sudah saatnya makan buah supaya kita bisa jauh lebih sehat. Apapun jenisnya, selalu kendalikan tekanan darah kita, gula darah kita dengan teknologi laser. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. 11 hari saya dirawat di rumah sakit. Mulai lepas obat itu tepatnya tanggal 14 Februari yang lalu, ya 2022, saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Terima kasih Mbak Preti. Sama-sama. Terima kasih juga Bang Faidon. Sama-sama. Oke, terima kasih juga Bapak Kosasi. Saya harap kesehatannya membaik ya Pak ya, pulih sempurna. Dan juga terima kasih Ibu Suarsini. Ayo, ambil keputusan yang benar sama seperti saya dan semua orang ada di sini untuk menggunakan teknologi laser supaya kehidupan Anda menjadi lebih baik. Dan jangan lupa sinergikan juga dengan pola hidup yang sehat, pilihan makanan yang tepat, rajin olahraga, dan juga istirahat yang cukup. Jangan lupa teknologi NMES-nya ya. Nah, kalau misalnya Anda mau tahu bagaimana cara mendapatkannya, yuk kita simak perbincangan berikut ini. Wah ini nih Mas Panji dan juga pemirsa, ceritanya Pak Kosasi ini yang sering kita sebut dengan triple combo. Hipertensinya ada, kolesterolnya ada, kemudian diabetesnya juga ada. Makanya sedih ya, maksudnya kita tahu bahwa stroke itu kan sebenarnya bisa dicegah. Iya betul. Satu aja tuh udah berbahaya. Sekarang nih dengan triple combo tadi, ya tinggal tunggu waktu jadi akhirnya terserang stroke. Tapi kita bisa jadikan ini kan bahan pembelajaran juga. Kita harus tahu kondisi kesehatan kita dan lebih baik kita mencegah daripada menyesal di kemudian hari. Betul nggak? Pastinya. Jadi betul-betul kita harus merubah pola hidup kita, menyertakan teknologi di dalamnya, apalagi teknologinya adalah teknologi laser. Itulah salah satu alasan kenapa saya dan banyak juga orang lainnya, termasuk Mbak Tantri juga nih, menggunakan dokter laser ini kan 2 kali sehari. Sebagai langkah pencegahan. Enaknya kalau misal kita sudah punya dokter laser, satu alat yang pakai rame-rame, nggak cuma sendirian. Akhirnya kalau misalnya kita hitung-hitung, jauh lebih hemat. Ini kan 2 kali sehari ya Mas Panji ya? Harus di kiri makanya. Karena aku lihat di kau tuh di kiri terus loh makanya. Harus sebenarnya dibilang harus sih enggak juga. Kalau mau misalnya tangan kanan juga boleh. Tapi kalau di kiri, karena lebih dekat ke area jantung. Terus kemudian kan ada juga titik-titik akupunturnya. Kombinasi dari titik akupuntur dan juga kemudian sinar lasernya itu, dia akan berkolaborasi. Supaya kesehatan kita jadi lebih bagus. Kan yang suka aku pakai juga kalau capek itu kan laser pad yang suka aku tempel. Betul ya, mungkin pemirsa nanti Mas Panji ini yang terangin. Terus ada intranasal yang dipakai di hidung supaya menyeluruh dari atas sampai bawah. Iya, gitu. karena kan kalau misalnya kita gunakan dokter laser kan di tangan kiri nih, biasa kita gunakan pagi sama malam. Nah intranasalnya itu cukup malam aja. Jadi ketika kita gunakan di hidung kita, nantinya akan membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi kemudian ada keluhan-keluhan di area kepala juga bisa terbantu. Nah kalau misalnya kita membutuhkan, kita bisa menambahkan laser pad. Ini yang tadi Mbak Tantri bilang, kita bisa gunakan sebenarnya di berbagai lokasi tubuh kita untuk membantu mengurangi rasa nyeri, mengurangi peradangan, membantu melancarkan
meningkatkan aliran darah, regenerasi sel, sampai juga bisa membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh. Oke Mas Panji, aku Ya. punya keluhan. Mungkin sama kayak keluhannya pemirsa. Bagaimana cara mendapatkannya? Aku nggak tahu. Itu gampang sekali Mbak Tantri, pemirsa. Kalau kita mau mendapatkan dokter laser nih di rumah, tinggal ambil handphone. Kita tinggal chat nomornya, atau mau telepon langsung juga boleh. Supaya kita bisa tahu nih bagaimana sih manfaat dokter laser kepada kondisi kesehatan tubuh kita. Jadi mendingan langsung chat aja deh. Nah, nomornya sudah ada di hadapan Anda pemirsa. Langsung ditelepon dan langsung dikomunikasikan untuk mendapatkan teknologi laser di hadapan Anda.